Preview. Preview. Welcome back to channel Spasma RZ. Nah, kali ini gue akan memberitahukan lo, gue punya tamu spesial ya, atau bintang tamu yang jauh-jauh gue undang dari Mentawai lo men. Nah, kali ini dia hadir di channel gue hanya untuk buat lo, subscriber gue, viewers gue. Nah, kita saksikan gimana sih ya dilema narasumber kita ini dalam pergaulan. Tentunya beliau ini adalah korban ya, korban dalam pertemanan nih men. Jadi bahaya nih buat lo semua, hati-hati memilih teman. Oke, kali ini kita panggil dia ya men ya. Bye-bye. Kita panggil ya tamu spesial kita di Pasma Channel. Lo pasti nggak sabar kan ya men ya, viewers ya. Welcome back. Come on. Yes. Yes, come on guys. Nih, bintang tamu spesial gua hari ini. Ya namanya siapa sih? Mbak. Nama saya Rahmi. Ya, namanya Rahmi. Mbak dari mana sih, Mbak? Ya, saya yang ada Oke, di Mentawai. Mbak, boleh sedikit cerita nih, Mbak? Boleh ya? Gitu ya? Oke. Mbak saat ini punya sahabat nggak, Mbak? Kalau sahabat dibilang banyak ya, tapi sahabat tuh sebatas ini aja. Oh, sebatas ini aja, bahaya, Mbak ya? Mbak, sedikit cerita dong, Mbak. Selama Mbak dalam pergaulan atau berteman, Mbak punya kisah yang agak menyebalkan atau menyenangkan atau gimana sih menurut Mbak? Boleh kasih cerita nggak? Kalau menyenangkan sih, dibilang enggak ya. Kalau menyenang tuh saat ada duit kita senang. Wow, tapi saat ada duit. Giliran kita susah gimana ya? Nggak ada. Waduh men, parah ya men ya. Mbak, itu memang kebanyakan teman Mbak gitu. Misalnya hanya membutuhkan duit aja ketika berteman atau gimana sih Mbak? Kalau bagi saya teman itu gimana Ya. ya? Kalau teman itu kebanyakan manfaatin gue aja. Wow, manfaatin men. Parah men, parah. Lanjut apa lagi Mbak? Sekalian gimana ya? Kayak menumpang hidup gitu. Mbak, masih ada ya Mbak ya? Kalau Oh, orang banyak. yang datang sama Mbak itu hanya orang numpang hidup, setelah mereka udah nggak butuh hidup lagi, mereka kabur dari Mbak. Ada kayak gitu juga? Ada, banyak. Ada. Waduh, Mbak, kalau Mbak mencari teman untuk saat ini seperti apa coba? Boleh kasih tahu dong Mbak Kalau tips-tipsnya? saya mencari teman tuh Iya. susah, senang itu berteman. Tapi kalau senangnya aja, Iya. nggak teman. Wow, keren. Ini pesan lo ya buat lo yang mainnya subscriber gue. Hati-hati deh milih teman ya men ya, karena teman tuh saat ini seperti apa ya Mbak ya? Ada datang ketika maunya gitu. Iya, betul. Wah, ini perlu dicatat. Mbak, ini boleh tanya nih Mbak. Seberapa kesalnya Mbak itu kepada teman-teman yang seperti itu gitu Mbak? Kalau saya bilang kesal, dendam enggak. Cuman saya bilang jangan giliran butuh lo cari gue ya. Tapi satu lagi pesan gue, apa yang dirahasiain gue jangan lo bilang-bilang umbar-umbar, karena kebaikan gue belum tentu keburukan lo gitu. Catat ya men ya, catat loh. Ini catat ya buat teman-teman yang sekarang lagi akrab-akrabnya dengan seseorang. Misal nih, subscriber gue nih Mbak, akan ada teman akrabnya nih Mbak. Nanti senang-senangnya lalu dimanfaatkan ya Mbak ya. Iya, betul. Jadi hati-hati loh pesan Mbak ini, karena Mbak ini loh men, bukan 1, 2, 3 temannya, Iya, tetapi banyak. banyak ya. Banyak, tetapi sayangnya nasib Mbak ini hanya dimanfaatkan oleh seseorang. Iya Mbak ya? Iya, betul. Aduh Mbak sampai saat ini nggak terasa kesal gitu Mbak? Kalau dibilang kesal gimana ya? Sebenarnya kesal kali dengan orang-orang gitu kan. Wah. Soalnya ketika dia butuh dia cari kita kan. Waduh. Giliran dia nggak butuh, nggak tahu dibilang apa lagi. Kesal banget. Kesal ya men. Mbak, boleh tanya lagi ya Mbak? Boleh ya Mbak Oke, ya? Ini boleh. demi subscriber gue nih Mbak di Oke. Pasma Channel. Iya. Kira-kira Mbak mengartikan teman itu seperti apa coba? Mungkin seperti saudara mungkin, atau hanya sekedar Kalau saya iseng-iseng? sebenarnya tuh saudara saya enggak ya. Teman tuh saudara, Iya. semua pun saudara saya. Tapi karena teman tuh buat teman nggak ada sama saya. Ingat ya, sebenarnya teman itu adalah seperti saudara. Tapi ketika lo datang hanya untuk memanfaatkan orang, lo seperti ibaratnya seperti hewan apa sih Mbak? Ada hewannya nggak ya? Kalau dibilang mana ya gitu ya. Kalau bilang natang itu kotor banget. Betul banget. Gua salut sama Mbak narasumber gua hari ini. Jauh-jauh dari Mentawai lo hanya memberikan informasi buat lo, karena nanti ada pesan dan kesan buat lo viewers. Hati-hati mencari teman. Nah gitu Mbak.
kali ini Mbak, gue tanya sedikit nih. Iya. Seberapa lamanya Mbak punya teman yang hanya memanfaatkan Mbak doang? Dari mana sih ciri-cirinya teman seperti itu Mbak? Kalau saya sebenarnya gimana ya? Udah banyak kena gitu. Teman dari mulai lama bertahun-tahun ada. Bertahun-tahun? Iya. Bahkan dah kayak saudara Iya. sendiri Mbak. Akhirnya ketahuannya di mana gitu Mbak? Ketahuannya itulah waktu saya pindah Iya. dari rumah itu, nggak bisa dia dekat saya lagi, Wow. langsung keluar-keluar gitu loh. Parah. Berarti dia ceritain aib Mbak gitu Iya. sama orang lain? Itu memang nggak manusia tuh Mbak. Gue sepakat nih kalau Iya. seperti sejenis itu, ya mohon maaf ya Mbak ya. Iya, betul. Nggak manusia deh pokoknya Iya, betul. gitu loh. Saat ini Mbak, kalau Mbak rasakan ya, kalau Iya. pertemanan itu artinya Mbak saat ini Mbak trauma nggak mencari teman yang kayak gini misalnya Mbak, karena Mbak udah sering disakiti oleh teman, dihianati oleh sahabat atau apapun itu, Iya. Mbak nggak trauma lagi nih mencari teman yang seperti itu lagi? Ya kalau bagi saya ya gimana ya, trauma sih enggak ya, cuman harus hati-hati aja. Buat teman-teman, teman sahabat tuh nggak ada loh. Teman sahabat nggak ada, tuh catat loh. Ya. Tapi kalau sahabat tuh ada satu, orang tua kita. Orang tua kita sepakat banget nih. Apa alasan Mbak teman itu adalah orang tua? Gimana ya, kalau kita curhat tuh sama teman tuh gimana ya, nggak bisa loh, ngomong itu sebentar aja. Tapi giliran udah dapat teman baru, kita dia ubah-ubah gitu. Tapi kalau orang tua ini, seburuk apapun orang tua kita, pasti dia dengar curhatan Asia kita. Mantap kan ya, mantap kan viewers ya. Kali ini Mbak ini sangat luar biasa sekali. Dan luar biasanya Mbak ini tidak bisa dendam pada orang atau temannya yang pernah datang dalam kehidupan, hanya memanfaatin doang. Gue yakin lo hanya bisa dendam. Apakah lo yakin bisa seperti Mbak ini yang datangnya bisa memberikan maaf gitu? Oh ya Mbak, kali ini Mbak ini sangat pedas sekali ya Mbak ya. Kali ini tolong deh Mbak berikan penjelasan ciri-ciri teman yang harus dijauhi. Apa sih Mbak? Yang pertama, Ya. Ciri teman tuh manis mulut. Manis mulut. Sepakat ya Mbak. Lalu apa lagi Mbak? Yang suka manfaatin orang. Ya, memanfaatin orang. Yang ketiga Mbak, Nggak bisa dipercaya. nggak bisa dipercaya. Berarti kita pertama manis mulut. Yang kedua memanfaatin orang. Yang ketiga Nggak bisa dipercaya. tidak bisa dipercaya. Oh ya Mbak, selama ini Mbak, teman Mbak itu banyak yang cowok atau cewek yang sering menghaniati Mbak? Cewek, kebanyakan cewek. Cewek. Mbak trauma nggak berteman dengan cewek lagi gitu? Kalau trauma sih nggak, cuman hati-hati aja. Hati-hati ya. Berarti untuk kali ini Mbak memang harus selektif lagi ya untuk mencari teman. Oh ya Mbak, seberapa beruntungnya Mbak mempunyai teman, atau banyak untungnya atau banyak ruginya? Kalau dibilang beruntung sih kagak ya. Beruntung Jujur. nggak? Kenapa Jujur. Mbak? Ini asik banget nih. Gimana ya? Soalnya waktu saya terima teman tuh dari 1, 2, 3, 4 semua, nggak pernah saya beruntung. Malah saya habis-habisan. Mbak, waduh seru ya men ya. Iya. Mbak ini punya teman, Iya. tetapi tidak memberikan faedah pada dia. Parah nggak men? Waduh parah. Jadi Mbak waktu itu nggak nyesal gitu ketika teman Mbak datang hanya memanfaatkan Mbak nggak ada untungnya, apa nggak menyesal Kalau gitu bagi loh? saya menyesal enggak ya, anggap saja itu sedekah mungkin ya. Sedekah nih lo catat ya. Teman yang datang hanya memanfaatkan lo, dan itu sedekah buat lo. Jadi lo nggak ubahnya seperti pengemis men. Iya. Oke, lagi Mbak, kalau sesudah itu? Kalau bagi saya teman gitu aja, Ah. udah saya buang, saya nggak akan ngulangin teman lagi. Dibuangnya kemana nih Mbak? Ke tong sampah kah atau gimana, gitu Gimana Mbak? ya, bagi saya udah ke laut aja. Oh, ke laut aja, mati lo men Iya. ya, ke laut aja. Nah, yang ketiga nih Mbak, kalau misalnya Mbak ketemu nih sama teman yang seperti itu, Mbak gimana sikapnya? Kalau seperti itu ya kita pura-pura gimana gitu ya. Pura-pura amnesia kah? Pura-pura Iya. trauma Iya, atau betul, gimana? Betul banget. Pura-pura kita amnesia aja. Soalnya daripada kita dekat nanti bukannya rugi lagi, mati. Mati. Oh, parah ya men ya. Kasian banget sih lo Mbak. Kenapa sih Mbak selama ini hanya dimanfaatkan oleh teman? Padahal ya Mbak ya, kita ini boleh jujur ya men ya, buat viewers semua yang mendengar. Tentunya jika kita berteman, kita hanya ngambil untungnya saja dari teman tersebut. Benar nggak Mbak? Iya, Sebenarnya betul. jarang loh men ya, ada teman kita siap rugi untuk dia. Siap rugi. Boleh dihitung nih men? Ya Mbak ya? Iya, padahal saya betul ya, saya selama ini tulus sama dia berteman. Iya. Biar saya habis-habisan, yang penting senang.
apa masalah pun pribadinya pokoknya habis di situ. Tapi bagi teman itu dia senang, Ya. siap itu kita dibuang, jelek-jelekan. Itulah teman. Itulah harus lu catat, men. Harus selalu catat ya buat ladies yang berteman saat ini. Pesan gue nih, jangan terlalu akrab dan terlalu kecewa. Karena saat ini pertemanan untuk zaman sekarang Mbak ya hanya datang ketika maunya nih. Iya, betul. Ketika lo susah-susah, Susah. gimana sih Mbak? Jangan kan susah. Sakit aja gue nggak dilihat. Jangan susah, men. Derita aja, demam aja lo nggak dilihat tuh, men. Jadi Mbak membuktikan teman itu tulus sama kita, tipsnya gimana Mbak? Kasih tahu nih buat viewers saya Mbak. Kalau teman yang tulus kayaknya payah ya carinya ya. Payah? Tulus. Kok payah Mbak? Emang Mbak nggak ketemu ya teman yang Nggak tulus ada. Mbak? Nggak ada, kasihan ya Mbak ya. Paling-paling teman kita yang gimana ya gitu ya. Zaman sekarang tuh payah ngomongin bukan apa, cowok pun gitu juga. Iya, Oke, iya. mudah-mudahan Mbak ya kali ini bermanfaat ya Mbak ya. Mbak Iya. punya pesan dan apa nggak Mbak? Pesan yang tajam untuk orang yang semacam yang Mbak sampaikan tadi. Kalau saya pesan saya buat teman-teman yang di mana-mana yang nama sahabat tuh nggak ada. Iya iya betul. Sahabat tuh betul nggak ada. Karena sahabat itu kalau memang dia sahabat, jujur sakit senang kita, susah kita dia tahu. Tapi jangan giliran kita berduit dia dekat. Nah, dekat duit aja dia mau. Tapi giliran kita sakit di mana? Coba lihat kalau teman itu ada, selalu nggak hilang dari kepadang kita. Itu namanya teman. Banget Mbak. Kalau buat untuk orang lain Mbak, untuk pendengar sayang, untuk berhati-hati mencari teman gimana caranya Mbak? Ya buat yang gimana ya, buat siapa-siapa aja lah yang mau nonton ini, saya titip pesan hati-hati aja dalam berteman. Iya. Karena pertemanan itu kita nggak gimana ya, nggak jamin lah. Soalnya jujur, Yes. gara kita terlampau dekat sama teman, Iya Mbak. nanti ujung-ujungnya kacau. Catat nih, banget betul kata Mbak nih, Mbak Rahmi nih ya. Luar biasa sekali Mbak. Kebetulan nih ada channel gua nih kan Pasma RZ Mbak. Iya. Jadi kita kasih garis bawah gitu loh Mbak, himbauan. Jangan lupa ya subscribe channel Iya. kami, subscribe, like, and share. Dan tak lupa kok komen. Dan buat lo semua, ini adalah konten yang memberikan manfaat buat lo semua agar kita berhati-hati mencari teman Iya. begitu ya Mbak ya. Iya, betul. Kemudian tolong lo untuk saat ini gimana sih? Kalau ada teman yang hanya memanfaatkan lo, tolong deh lo cepat sadar. Seperti Mbak ini udah bertahun-tahun baru sadar, kan kasihan nih Mbak. Tapi mohon maaf ya Mbak ya, Iya, kali ini kami ucapkan terima kasih buat Mbak. Dan terima kasih banget ilmunya Mbak. Iya. Mbak ucapin Pasma RZ channel dong Mbak, sama apa Mbak pesan untuk subscriber gue Mbak? Buat oke ya. Pasma RZ, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Oke ya. See you later Mbak. Thank you so much. Wish you all the best and be the audience. Bye bye.